bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari masing-masing di rumah kita katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan kembali saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga. Ini doa kami ya Tuhan. Dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dia Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kembali katakan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul dalam hati, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia, amin. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berapa banyak saudara yang percaya pujian ini terjadi dalam hidup kita, saudara? Yesus sanggup, amin. Bapak ibu saudara, boleh angkat tangan kita sama-sama, saudara. Katakan pujian ini. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya.
Haleluya, baik Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat lagi satu dengan yang lain Saudara. Ya, ya. Siang hari ini saya membuka ruang kesaksian ya Bapak Ibu Saudara buat setiap kita. Saya buka ruang kesaksian. Kalau bicara kesaksian kan sepertinya, waduh, apa nih yang mau diceritakan ya? Kalau saya ubah, saudara, testimoni atau siapa di sini yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Boleh angkat, saya percaya semuanya angkat tangan saudara ya. Siapa yang sakit disembuhkan ya, yang beban berat dipulihkan. Saudara, bisa gak saudara memberikan kesaksian cerita saudara di mana Tuhan itu baik dalam hidup kita? Kalau ada, saya berikan waktu saudara, mungkin di 1-2 menit ini saudara, dengan singkat saudara. Kalau ada boleh diklik yang tombol merahnya, ya bisa dibantu dengan Ibu Rani atau Ibu Sirma. Ya boleh diklik ya di tombol merahnya, kalau mau menceritakan kebaikan Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan singkat kalau ada, silakan saudara. Ya, shalom Bapak Ibu, mungkin saya bisa bersaksi, Pak Davis, terima kasih untuk waktunya. Hari ini anak-anak saya ini bagi rapot penilaian tengah semester. Jadi saya punya 2 anak, yang satu umur 10 tahun nanti Oktober ini, yang satu umur 7 tahun, yang kedua umur 7 tahun. Jadi memang yang pertama ini dia setelah ada kita cek ya ke psikolog dan segala macam, kita coba dia ternyata ada satu terdiagnosa namanya ADHD. Jadi itu ada gangguan, dia bisa konsentrasi gitu ya, attention deficit hyperactive disorder itu. Jadi kita memang sempat beberapa kali datang ke psikolog, terapi dia gitu. Kita pikir dia tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah ya. Sempat saya berpikir coba nanti masuk kelas 1 SD itu coba cari sekolah yang memang khusus seperti dia. Jadi memang dia orang yang aktif dan susah konsentrasi. Tapi puji Tuhan, hari ini dia kelas 4. Kelas 4 sudah penilaian tengah semester. Memang nilainya belum saya bersyukur dia sudah bisa melalui kelas 1, dia naik ke kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai saat ini. Saya bersyukur. Dan ternyata tadi wali kelas juga bilang sudah banyak perubahan yang terjadi untuk anak saya yang pertama. Dan yang saya bersyukur walaupun dengan kondisi kadang kita memang sebagai orang tua mungkin anak kita kok ditegur tapi dia kadang cuek, kadang melakukan lagi, tapi ya saya bersyukur itu juga untuk memproses saya dan suami saya sebagai orang tua. Ya, puji Tuhan itu yang saya saksikan bahwa semua proses yang kita lalui pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Pak Davis. Terima kasih untuk semua. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau menceritakan kebaikan Tuhan? Mas Eko Agus nih mungkin. Ya, silakan Mas Pak Eko, silakan kalau ada yang mengalami kebaikan Tuhan, Pak. Apa? Oh, enggak. Iya, apa saja? Silakan Mas Eko. Silakan Pak Eko. Apa ada Ibu Afrida yang bisa join hari ini? Dari divisi yang lain mungkin Ibu Sirma bisa kalau ada. Iya. Ya. Ini ada Bu Afrida. Shalom Bu Afrida. Bu Afrida tadi chat ya. Jadi, shalom Bu Afrida. Puji Tuhan. Sehat Bu Afrida? Sehat. Silakan Bu, udah lama kita nggak ketemu Bu. Bisa sih. Iya, saya mau OTW ke ini nih kantor Surveyor Indonesia. Oh, Ternyata gitu. Zoom ya. Zoom, iya Bu. Seneng banget. Puji Tuhan, udah lama nggak ketemu Bu. Iya. Ada yang mau diceritakan Bu, kesaksian Bu, boleh? Kalau ada. Mungkin jalan ya. Baik. Ya, Tuhan kita baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Meskipun seperti pujian tadi ya, apa yang nggak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Saudara. Ya, itu semua disediakan Tuhan. Mungkin secara pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi saya percaya Tuhan punya jalan keluar. Amin, Saudara. Saya pernah dengar satu kalimat yang kata-kata yang luar biasa menguatkan, seperti lukisan rajutan, Saudara. Seringkali dalam hidup kita seperti rajutan yang sedang kita lihat kusut ya, ditarik sana tarik sini seperti benang kusut, Saudara. Ternyata di hadapan
rajutan itu di baliknya Tuhan melihat seperti itu saudara. Ada gambar yang indah, ada lukisan yang indah, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Seringkali belum masalah ini selesai, saya percaya ada jalan keluar, ada gambar yang indah di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari untuk itu kita siap mendengar firman Tuhan. Di sini ada saudara Pak Leo ya, Pastor Leo, di mana saudara Pastor Leo ini juga kakak apa ya? Kakak sekolah Alkitab di atas saya saudara, dan dia pengajaran di gerejanya, bahkan kita mau mendengarkan di siang hari ini apa yang Tuhan taruh dia dalam hatinya. Amin saudara. Baik, kita siapkan hati kita naikkan refnya saudara. Ada satu pujian yang tahu pujian ini sama-sama, kita mau naikkan refnya saja. Nanti saya akan serahkan kepada Pak Leo. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini doa kami Tuhan siang ini, Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini doa kami siang ini Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari setiap kita datang sama Tuhan Yesus saudara. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini pujian kami Tuhan siang ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara saya serahkan kepada hambanya. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menepi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang ya Tuhan. Ku terima sekarang Yes. kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Oh haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau perkasa, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kami masih boleh datang kepada Tuhan, menaikkan doa, pujian, penyembahan kami kepada Engkau. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau begitu disenangkan karena Engkau yang ditinggikan pada siang hari ini. Dan kami mengucap syukur lewat lagu ini bahwa kami boleh memiliki Allah yang begitu besar. Kami ada orang yang boleh dimiliki begitu besar. Kami memiliki dan dimiliki oleh Allah yang begitu besar. Bapak, kalau pada siang hari ini mau merenung apa yang menjadi kehendak-Mu, berbicara kepada setiap kami, sampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Kami mau untuk duduk diam dimanapun kami berada, baik di kantor, baik di rumah, maupun yang sedang berada di jalan. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar, kami boleh menangkap apa yang jadi kehendak-Mu dan kami boleh lakukan di dalam hidup. Secara khusus menghadapi hari-hari penuh dengan ketidakpastian, kami mau belajar untuk tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Lewat iman kami, lewat keyakinan kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, wow, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, dan Tuhan yang luar biasa. Yang tujuh dengan saya boleh katakan, amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik di device Bapak Ibu? Bisa terdengar dengan baik? Tadi sempat terputus Pak, Oke. tapi ini gambarnya nggak ada ya? Nah, sekarang mulai ada. Tadi nggak, hitam, black. Oh, tapi sekarang baik ya? Sekarang udah oke ya? Oke, gerakan Bapak mungkin agak freeze sedikit Pak. Oh, oke. Mungkin sinyal jaringan saya kali ya. Maaf Bapak Ibu, karena memang saya saat ini sedang berada di Bali dan kebetulan hotel di tempat saya menginap itu sinyalnya tidak memungkinkan untuk bisa melakukan Zoom. Maka dari itu saya coba dengan tethering yang ada dengan handphone saya dan puji Tuhan bisa nyambung dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya sungguh-sungguh menikmati bisa ada perjumpaan dengan Bapak Ibu dan senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama dalam persekutuan doa di siang hari ini. Yang bisa bersukacita juga boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Dia Allah yang luar biasa ya, Dia Allah yang hebat. Oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya adalah Leonardo Wayong dan saya begitu bersukacita bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, dan juga di sini bersama-sama dengan kita ada Pak Davis, ada Pak Yakobus juga, dan mungkin rekan-rekan yang lain, dan juga teman-teman dari Kemenprint. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini pesan yang ingin sama-sama kita renungkan, temanya adalah hidup dengan iman di tengah ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang ketidakpastian menjadi sebuah hal yang tidak kita sukai. Nggak ada yang suka sama yang namanya ketidakpastian. Semua sukanya sama yang pasti-pasti ya. Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita cari pasangan hidup, mau carinya yang pasti sudah sip gitu kan. Udah dijalanin gitu ya. Kita pengen supaya pasti diterima gitu ya. Udah jalanin sama dia, kita pengen pasti diterima sama calon mertua gitu ya. Pokoknya semuanya maunya yang pasti Bapak Ibu. Nggak ada yang mau nggak pasti gitu ya, atau ragu-ragu. Kalau kita jalan di sebuah tempat, Bapak Ibu jalan, terus jalannya kira-kira kuat gak ya? Gua nggak tahu juga deh kuat apa enggak nih kita kalau jalan ke sana. Ya bener, kalau misalnya jalannya nggak kuat mah, jangan jalan ke sana. Ya dicoba aja. Ya juga Bapak Ibu, pengennya yang pasti. Kita pun juga demikian.
Kita pengen, tapi apakah di dalam ada yang namanya kepastian? Tidak ada, Bapak Ibu. Selain Tuhan Yesus yang bisa memberikan kepada kita keselamatan yang pasti. Tapi yang lain, Bapak Ibu, nggak ada. Kalau kita jalannya tidak bersama dengan Tuhan Yesus, ya memang kita nggak bisa rasakan sebuah kepastian, ya. Tapi kalau misalnya kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada sebuah kepastian, Bapak Ibu. Ada sebuah kepastian di mana salah satunya kita mau belajar pada siang hari ini, bahwa kepastian itu memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kita, Bapak Ibu. Nah, untuk kita bisa melihat hal ini, kita harus punya iman. Ya, iman ini mesti diaktifkan, Bapak Ibu, untuk melihat bahwa ada rencana Tuhan di balik setiap kondisi kita, ada kebaikan Tuhan, ya, ada penyertaan Tuhan, ada kesetiaan Tuhan. Itu kita perlu iman, Bapak Ibu. Tentunya saya ingin supaya kita semua satu frekuensi, sama-sama melihat bahwa iman ini harus digunakan untuk yang baik, ya, bukan untuk yang tidak baik. Contoh nih, Bapak Ibu, contoh. Saya beriman, saya jadi orang kaya. Ini contoh nih, Bapak Ibu. Saya beriman, saya jadi orang kaya. Tapi pakai cara-caranya itu yang dosa, entah korupsi gitu ya, entah mencuri orang lain punya gitu ya. Tapi dia mengimani gitu kan. Nah, ini iman ini juga mesti dipakai untuk hal-hal yang baik dan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, Bapak Ibu. Ya, karena iman harus diiringi dengan perbuatan. Nah, perbuatannya mesti baik, Bapak Ibu. Jangan sampai kita sudah beriman, imannya benar, iman kepada Tuhan Yesus. Tapi yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu juga akan menjadi salah, Bapak Ibu. Di tengah-tengah ketidakpastian kita nggak tahu nih nanti ke depan gimana. Wah, resesi ekonomi gitu kan. Udah ngomongin resesi ekonomi gini. Wah, kebetulan nih, hari ini kita dikasih tahu beriman bahwa Tuhan menyertai. Tiba-tiba Bapak Ibu ada kesempatan untuk kita korupsi. Nah, kira-kira kita akan melakukan nggak? Enggak, tentu. Itu adalah perbuatan yang salah. Imannya benar, tapi perbuatannya salah. Gitu ya. Atau misalnya iman ini untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, itu pun juga tidak. Ya, tapi kita mau satu fokus pada di mana Tuhan itu ingin kita mengerti, memahami bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita, Bapak Ibu, dan Dia akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Di tengah-tengah meskipun mungkin kepastian hidup kita, Bapak Ibu. Nah, ini perlu iman. Nah, makanya saya jadi lupa untuk share screen. Saya share screen dulu ya. Iman di tengah ketidakpastian ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, Bapak Ibu. Nah, iman ini bicara soal bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita mempercayakan Tuhan sebagai pengendali hidup kita, Bapak Ibu. Meskipun mungkin kita melihat secara jasmaninya tuh nggak enak, bukan sesuatu yang lagi baik, gitu ya. Nah, ketika kita bicara soal hidup karena percaya, maka dari itu saya katakan percaya itu iman. Nah, iman itu beda dari harus dikontraskan dengan ketakutan. Jadi kalau misalnya kita bicara bahwa kita beriman, maka harusnya tidak ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Ya, harusnya tidak ada ketakutan. Karena kalau di mana ada ketakutan, nggak percaya. Kalau ada percaya, nggak boleh takut, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bilang, saya mau supaya saya percaya sama Tuhan, maka dari itu, do not fear. Jangan takut. Gitu. Bahkan tidak bisa takut ya, Bapak. Ini bedakan. Saya nggak bisa takut. Jangan takut. Itu beda. Kita sebagai manusia bisa takut, bisa khawatir, bisa cemas, ya bisa bingung. Tapi dikatakan, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Sebab apa? Sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Artinya kita tidak menghidupi kehidupan dengan kekhawatiran dan ketakutan, Bapak Ibu. Tapi kita hidup dengan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik, yang ingin sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, ini kita cerita dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, mungkin juga keluarga kita, ya masa depan kita. Kita melihat bahwa Tuhan itu punya hal-hal yang baik yang disediakan buat kita. Ya, itulah yang namanya kita percaya sama Tuhan. Kita tidak takut
kepada hal-hal yang ada di depan ini. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana Tuhan itu tahu yang terbaik dan akan memberikan yang baik, Bapak Ibu, maka kita akan melihat di dalam Matius 7 ayat 11. Tadi kerangkanya adalah kita mengerti bahwa oh memang dalam hidup itu banyak ketidakpastian. Akan tetapi kita hidup dengan melihat ketidakpastian karena kita tahu siapa di belakang kita. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Mohon maaf Maka dari kalau itu kita percaya kepada Tuhan nih Bapak Ibu. Kita Mohon maaf, percaya saya- kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita membiarkan Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan. Mungkin kameranya off aja ya biar iya, putus-putus mungkin Pak soalnya. Leo suaranya putus-putus. Kelihatan. Mungkin kameranya bisa di off kali ya, Siap. Pak. Biar suaranya stabil gitu, Pak. Dari tadi putus-putus. Suaranya terdengar sekarang. Sekarang lumayan, Pak. Silakan, Pak. Ya. Oke. Ya, jadi ketika kita bicara soal bahwa Tuhan itu punya pekerjaan yang besar, tanah yang besar, yang baik, yang indah buat setiap kita, Bapak Ibu, maka kita harus mempercayakan diri kita kepada Dia. Ya, kita mengimankan diri kepada Tuhan. Kenapa? Di dalam Matius 7 ayat yang 11 berkata demikian, Bapak Ibu. Jadi jika kamu yang tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta padanya. Dengan perkataan dalam Tuhan ini adalah perkataan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, pada orang-orang yang pada Mungkin terputus ya. Kita tunggu, Pak ya. Dikirim ulang ya. Oh ya. Mungkin terputus ya. Kita tunggu ya, Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya. Mungkin bisa dibantu PowerPoint-nya Pak Leo kali ya. Ada ya? Ada yang udah di-share PowerPoint-nya, Pak Rani? Nggak ada ya? Bisa nggak? Belum. Belum Baik, dikirim. nggak apa-apa sambil tunggu ya. Ya, silakan, Pak Benar Rani. ya, Bapak Ibu, Oh, iya. sorry saya terlihat. Iya, Pak. Terkenal, Pak. Terlihat ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Ya, jadi saya lanjutkan bahwa memang ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya datang sama dia, lalu dia ngomong begini, Bapak Ibu, kepada murid-muridnya. Kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anak kamu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang... Kalau saya tanya sama Bapak Ibu percayakah kita dengan firman ini bahwa Tuhan tahu yang baik dalam kehidupan kita dan akan memberikan yang baik kepada kehidupan kita? Percaya? Kita bisa bilang, yes, saya percaya. Maka dari itu kita harus hidup dengan cara demikian, Bapak Ibu. Orang di dalam dunia ini, Tuhan tuh mengkontraskan. Kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Manusia yang dipandang oleh Tuhan itu, kamu tuh banyak sekali kelemahan, ya, banyak sekali kekurangan. Tapi kamu bisa tahu bagaimana memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Siapa anak-anakmu ini? Orang yang punya hubungan, Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Saya atau Bapak Ibu pasti akan baik sama orang-orang yang punya hubungan dengan Bapak Ibu sekalian. Kita akan baik kepada orang kepada kita. Tapi bahkan ada orang yang bilang saya akan jahat kepada orang yang jahat sama saya. Itu manusia bisa gitu, Bapak Ibu. Apalagi dikatakan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi setiap kita akan hubungan dengan Tuhan, pasti dia akan berikan yang terbaik. Pasti dia. Pertanyaan adalah apa kita mempercayai akan hal ini. Jadi pertanyaan adalah apa kita berdoa Tuhan, Tuhan punya yang baik, punya rencana yang sempurna buat kita, Bapak Ibu. Kenapa kita mengimani Tuhan yang sedemikian rupa? Karena yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan itu yang merancang depan kita. Boleh katakan bersama dengan saya, Dia merancang masa depan saya. Dia merancang masa depan saya. Ya, Bapak Ibu bisa mendengar saya ya? Kalau bisa dengar saya? Iya, Pak. Putus-putus memang, Pak.
Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk jaringan dari Valeo. Kita berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menjaga setiap jaringan di tempat Valeo berada siang hari ini. Sehingga firman apa yang Kau rindukan untuk kami terima Tuhan, yang Kau sampaikan melalui Valeo, ketersampaikan dengan benar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jaringan apapun Tuhan, kami coba untuk menghalau setiap firman Tuhan yang akan kami terima siang hari ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima setiap kami Tuhan. Setiap apapun yang terjadi Tuhan saat ini, Engkau berkati Valeo Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Valeo. Ya, thank you Ibu. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kenapa perlu mengimani Tuhan yang besar itu, yang indah, yang punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita, adalah karena Tuhan yang merancang masa depan kita. Boleh sama-sama katakan dengan saya, Dia merancang masa depan saya. Dia merancang masa depan kita, Bapak Ibu. Kenapa kita perlu beriman kepada Tuhan? Kita harus hidup dengan iman kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian, karena Tuhan punya rencana yang baik, besar, dan indah, karena Dia yang merancang masa depan setiap kita, Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 55 ayatnya ke-8 sampai 9 dikatakan gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu ungkapan yang begitu indah, Bapak Ibu, di mana Tuhan secara personal, Dia merajut, Dia memplanningkan, Dia merencanakan, Dia merancangkan setiap masa depan kita. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya udah 60 tahun, gimana saya bisa tahu masa depan saya? Oh Bapak Ibu, 10 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu semua ada di dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu begitu indah, begitu baik. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau mempercayainya? Apakah kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Jadi, kenapa kita itu beriman kepada Tuhan? Karena Dia yang merancangkan masa depan kita, Bapak Ibu. Yang kedua adalah karena Dia juga yang bisa melihat yang tidak bisa kita lihat, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Di dalam dunia ini, Bapak Ibu, ada yang namanya ilmu tafsir, ilmu analisa, ya. Kalau misalnya kita mau lihat pergerakan ekonomi ke depan, orang mungkin menganalisa, ya, orang mungkin melihat, belajar dari sejarah, biasanya akan terjadi begini. Orang bisa menganalisa, Bapak Ibu. Orang bisa memprediksi masa depan dengan analisa yang dia buat. Itu orang bisa, Bapak Ibu. Tapi orang tidak bisa memastikan apa yang terjadi di masa depan. Nggak bisa, Bapak Ibu. Yang bisa siapa? Tuhan. Karena Dia bisa lihat di masa depan itu akan terjadi apa. Dia tahu di depan itu akan terjadi apa. Maka dari itu kita perlu sekali nih Bapak Ibu mengerti betul bahwa kalau Tuhan bisa melihat jauh ke depan, apa yang tidak bisa kita lihat, berarti Dia sedang mengerjakan rencana yang baik buat setiap kita. Karena nggak mungkin ditinggalin Bapak Ibu. Tadi di dalam Matius 7 ayat 11 itu dikatakan, kalau kamu aja yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi aku. Aku begitu mengasihi kamu. Dalam satu hubungan pribadi dengan Tuhan, mungkin Tuhan akan berbicara, Leo, aku tuh mengasihi kamu. Wah, saya begitu menikmati Bapak Ibu. Setiap kali kalau Tuhan bilang, aku mengasihi kamu, wah, itu rasanya lebih dari segalanya. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa saya bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang saya miliki ini, Dia bisa lihat masa depan. Maka dari itu saya nggak perlu takut, saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu cemas. Meskipun dunia ini menawarkan ketidakpastian, tapi satu yang saya tahu, bahwa pasti Tuhan akan menolong saya jalan selangkah demi selangkah di tengah ketidakpastian, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan, karena Dia tahu ke depan itu akan apa.
Dan kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, yang kita bisa ketahui tentang Tuhan adalah bahwa Tuhan itu bekerja dari awal sampai akhir, Bapak Ibu. Inilah kenapa kita beriman kepada Tuhan. Dan kita bisa berkata bahwa Tuhan itu merancangkan dan juga melakukan yang terbaik buat setiap kita. Karena yang pertama tadi, Dia itu yang merancangkan masa depan kita. Yang kedua, Dia itu yang tahu masa depan kita. Dia yang tahu pasti, Dia bisa lihat, Bapak Ibu. Dia bisa lihat, Dia bisa tahu dengan pasti. Dan yang ketiga, ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja sampai akhir, Bapak Ibu. Dia nggak kerja dari awal, terus habis itu tengah, bosan kerja di atas rencana yang buat Leo ini, udahlah saya quit aja. Enggak gitu, Bapak Ibu. Filipi 1 ayat 6 dikatakan gini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan, Bapak Ibu, yang bekerja di dalam kehidupan kita, meskipun secara manusia kita melihatnya tidak ada kepastian, tapi Dia sedang bekerja hari demi hari, waktu demi waktu, sampai akhir, Bapak Ibu. Dia nggak berkata begini, oke, Leo, aku mau jalan sama kamu, tapi nanti aku tinggal ya. Enggak, Bapak Ibu. Nanti di tengah situ aku tinggal ya, aku ada urusan dulu nih sama Pak Davis, gitu kan, sama anakku yang lain namanya Davis. Jadi aku tinggal dulu ya sebentar. Enggak gitu, Bapak Ibu. Dia akan bersama-sama dengan kita dan tidak meninggalkan kita. Apa bedanya bersama-sama kita sama tidak meninggalkan kita? Saya kasih contoh gini, Bapak Ibu. Saya bersama-sama dengan Pak Davis dari Jakarta ke Bogor. Lagi sama-sama tuh, sama-sama dari Jakarta ke Bogor. Di Bogor, Pak Davis bilang, Pak Leo, saya mau makan soto Bogor dulu. Pak Leo jalan sendiri aja ya. Itu namanya ditinggal, Bapak Ibu. Pak Davis meninggalkan saya. Pergi ke Bogornya bersama-sama. Tapi di Bogor saya ditinggalin, Bapak Ibu. Kalau sama Tuhan nggak gitu, Bapak Ibu. Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita dan Dia akan terus bersama dengan kita. Dia nggak tinggalin kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lagi ngalamin ketidakpastian dalam kehidupan kita, kita harus ingat, saat saya mengalami ketidakpastian ini pun, ada Tuhan yang lagi sama saya. Tapi Dia lagi mau mengerjakan sesuatu yang baik, yang besar, yang indah, dan sempurna buat saya. Karena Dia bekerja dari awal sampai akhir, Bapak Ibu. Dia nggak tinggalin kita. Ini adalah Allah yang begitu luar biasa, begitu besar, begitu luar biasa dalam hidup kita. Di mana lagi kita bisa ketemu Allah begini, Bapak Ibu, yang merancangkan masa depan kita, ya, yang bisa tahu pasti akan ke depan gimana, yang bisa bekerja sampai akhir, bersama-sama dengan kita sampai akhir, Bapak Ibu. Maka dari itu apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Tiga yang saya mau bagikan yang kita akan lakukan. Yang pertama, kepadanya. Jangan sendiri, Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 5 berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita berkata bahwa saya beriman kepada Tuhan, karena memang kita harus beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu, maka percaya dan bergantung sampai akhir, Bapak Ibu. Sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Jangan hari ini saya percaya berserah deh sama Tuhan ya. Tuhan yang tolong saya. Besok dia pakai jalan sendiri, Bapak Ibu. Dia pakai pikiran sendiri. Dia pakai kekuatan sendiri, pakai pengalaman sendiri. Tuhan bisa nggak sih pakai kekuatan kita, pendidikan kita, pengalaman kita? Bisa, Bapak Ibu. Sangat bisa. Tapi itu semua terbatas. Tetap, Bapak Ibu, kita perlu yang namanya hikmat dari Tuhan. Apakah ketika kita yang namanya mandek, Bapak Ibu, mentok, ya, kita itu datang kepada Tuhan terlebih dahulu, atau kita cari orang. Nah, itu Bapak Ibu. Itu yang namanya percaya dan bergantung kepada Tuhan. Kita cari Tuhan dulu, Bapak Ibu. Cari Tuhan dulu, nanti Tuhan akan kasih hikmat. Oh, kamu harus ketemu sama A, kamu harus ketemu sama B. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah kita harus ada tetap di dalam rencana Tuhan. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Ya, jangan keluar dari rencana Tuhan. Di dalam Roma 8 ayatnya ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah setiap kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Bapak Ibu. Dan bukankah setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia? Berapa banyak yang mengasihi Dia? Boleh lambaikan tangannya, Bapak Ibu. Kita semua mengasihi Dia. Maka dari itu, Bapak Ibu, firman Tuhan ini berlaku buat kita, bahwa Dia akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Mungkin ke depan ini kita nggak tahu pasti, Bapak Ibu, akan terjadi apa. Mungkin keluarga kita sudah doain, ya ternyata ada sesuatu yang out of our control, Bapak Ibu, yang terjadi. Yang tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita pahami, tapi tetaplah ada di dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap ada dalam rencana Tuhan? Kita tetap mengandalkan Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi. Saya kasih contoh, Bapak Ibu, contoh di Alkitab. Di dalam Ayub 42 ayat 2 dia katakan begini, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini adalah perkataan Ayub ketika Ayub itu sudah kehilangan segalanya, Bapak Ibu. Ya, dia nggak pernah kepikir tuh di dalam kehidupannya dia akan kehilangan istri, akan kehilangan anak, ya, akan kehilangan harta, akan kehilangan kesehatan, sampai borok-borok, gatel-gatel, Bapak Ibu, sehat itu udah hilang dari dia, sakit, Bapak Ibu. Dia nggak kepikir. Tapi ketika itu terjadi dalam kehidupan dia mau untuk tetap ada dalam rencana Tuhan. Gimana caranya? Tetap bersyukur sama Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Nggak keluar, nggak bilang begini, apaan sih ini Tuhan-Tuhanan, udah deh aku nggak mau lagi sama Tuhan yang ini. Enggak deh, aku mau pakai jalanku sendiri. Aku mau pakai caraku sendiri. Enggak begitu, Bapak Ibu. Teman-temannya datang, istrinya datang, diomongin, kamu masih mau percaya sama Tuhan yang seperti itu? Udah tinggalin aja, kutukin aja, sampai si Ayub masih bisa bilang begini, masa sih kamu mau terima yang baik-baik aja dari Tuhan, sedangkan quote and quote tanda kutip, Bapak Ibu, yang nggak enaknya kamu nggak mau terima, penderitaannya kamu nggak mau terima, berkatnya kamu mau terima, penderitaannya kamu nggak mau terima, masa sih kamu sebegitunya? Sampai Ayub tuh bilang begitu. Ayub mau ada tetap di dalam rencana Tuhan. Kita lihat, Bapak Ibu, endingnya setahun kemudian, kisah Ayub tuh yang kita baca, Bapak Ibu, di dalam kitab Ayub, itu 1 tahun. Setahun kemudian, langsung Bapak Ibu, semuanya dikembalikan oleh Tuhan. Coba kalau Ayub itu dia bilang, no, aku nggak mau, nggak pasti sekarang. Sekarang aku lagi sakit begini, udah aku cari alternatif aja. Gimana cara cari alternatifnya? Pergi ke dukun, banyak dukun, Bapak Ibu. Cari ke orang pinter, gimana caranya supaya aku sembuh? Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, kalau Ayub ngelakuin itu pada saat itu, nggak ada ending Ayub diberkati Tuhan berkali-kali lipat. Nggak ada, Bapak Ibu. Pasti endingnya yang jelek. Pasti. Tapi justru ini enggak. Ayub tetap ada dalam rencana Tuhan. Yang pertama, kalau kita beriman kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, ya, Dia tahu masa depan kita, Dia yang merancangkan masa depan kita, bahkan Dia yang juga bekerja sampai akhir. Yuk Bapak Ibu, kita percaya dan bergantung sepenuhnya sama Dia. Kalau ada ngalamin masalah, ada di tengah ketidakpastian, hal apa yang pertama kali kita lakukan? Datang sama Tuhan atau datang sama orang, Bapak Ibu? Apa yang pertama kali kita andalkan? Kita mengandalkan kepintaran kita, pendidikan kita, pengalaman kita. Apakah ini semua tidak membantu? Membantu, Bapak Ibu. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh pakai ini, no. Tapi yang utama, Bapak Ibu, percayanya sama Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai itu semua, Bapak Ibu. Tapi kalau kita pakai pengertian kita sendiri, kekuatan diri kita sendiri, maka Tuhan bisa bilang gini, ya udah ya, aku lepas ya, terserah kamu nih ya. Kan kamu merasa lebih pintar. Nah, kalau digituin Tuhan, Bapak Ibu, wah, kita lebih sedih, Bapak Ibu. Kita lebih rugi, Bapak Ibu. Tapi biarlah pengetahuan kita, pengalaman kita serahin sama Tuhan. Tuhan yang akan pakai, dan Tuhan yang tuntun. Nah, yang kedua, tetap ada dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu. Jangan menyimpang, jangan keluar. Kalau memang misalnya hari-hari ini kita lagi ngalamin kesusahan, kita lagi ngalamin di kantor juga mungkin kerjaannya numpuk, tertekan, tetap ada dalam rencana Tuhan. Jangan sampai kita melakukan dosa. Jangan sampai kita menyimpang. Apalagi jangan sampai kita jelek-jelekin Tuhan,
terus habis itu kita nggak mau beribadah, terus habis itu kita pindah gitu ya. Mungkin kita melakukan apa yang harusnya ibadah, tapi kita nggak lakukan ibadah. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, yang bisa kita lakukan adalah kita tidak mengeluh, stop mengeluh, Bapak Ibu. Berdoa dan bersyukur. Stop mengeluh, banyak doa, banyak bersyukur, Bapak. Di tengah-tengah ketidakpastian, stop ngeluh, Bapak Ibu. Ngeluh tidak akan membuat kita keluar daripada ketidakpastian. No, enggak. Tapi dengan doa dan syukur, kita bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda dari setiap ketidakpastian yang kita alami. Bapak Ibu, mungkin tadi saya mendengar ya dari Ibu Sirma ya, punya anak tiba-tiba diketahui bahwa ternyata ADHD gitu kan. Nah itu sesuatu yang wah nggak mudah juga tuh ya. Mungkin ada jemaat kita juga berkata, wah tiba-tiba anak saya nih epilepsi. Bapak Ibu bayangin, baru lahir, setelah itu 4 bulan kemudian, 4 bulan ya, benar 4 bulan, lalu tiba-tiba kejang Bapak Ibu. Wah nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah. Terus kapan bisa sembuhnya? Nggak pasti Bapak Ibu. Siapa yang bisa memastikan, Bu Sirma, anak Ibu akan sehat kembali dalam 1 tahun kemudian? Nggak ada yang ngomong gitu Bapak Ibu. Nggak ada, tidak ada. Mungkin orang yang ngalamin anaknya epilepsi itu, dia bergumul, dia berdoa. Nggak ada dokter yang bisa bilang, epilepsi anak ibu akan selesai, tapi 2 tahun, Bu. Wah, kalau bisa tahu begitu mah enak banget, Bapak Ibu. Enak sekali. Ya, tapi ini nggak ada yang tahu. Sama kayak Ayub. Ayub, aku kasih bocoran ya, Ayub. Kamu sakit gini, cuma 1 tahun. Tahan aja ya. Nggak gitu, Bapak Ibu. Nggak gitu, nggak ada yang tahu. Tapi jadi respon kita apa? Yuk kita ambil respon. Stop ngeluhnya Bapak Ibu. Ngeluh nggak akan membuat kita keluar dari masalah. Ngeluh nggak akan membuat kita keluar dari ketidakpastian. Nggak mengubah ketidakpastian jadi yang pasti itu nggak ubah Bapak Ibu. Tapi perbanyak doa. Ya, perbanyak rasa syukur kita kepada Tuhan. Ucapkan Tuhan thank you. Buat kekuatan Tuhan, buat hikmat Tuhan, buat pengalaman yang Tuhan boleh izinkan aku alami. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan, aku hari ini masih kuat. Thank you Tuhan, aku masih punya ini. Kita bersyukur Bapak Ibu. Maka dengan demikian kita bisa melihat ketidakpastian dan masalah serta tantangan serta rintangan yang kita alami itu dari sudut pandang yang berbeda. Dan kita bisa keluar sebagai pemenang dari setiap masalah-masalah kita itu tadi. Kita nggak terpatok gitu ya di dalam situ masalah yang kita pikirin terus. No, Bapak Ibu. Sama seperti Daud, saya akhiri dengan Daud, Bapak Ibu. Bagaimana Daud itu menghadapi masalah juga. Hidup dia penuh dengan ketidakpastian, Bapak Ibu. Dari kecil, dia nggak dianggap sama papanya, nggak dianggap juga sama kakak-kakaknya. Nggak ada kepastian, Bapak Ibu. Dia mau ngomong mana? Nanti kalau aku udah gede, pasti aku dapat warisan dari Bapak. Boro-boro, Bapak Ibu. Dia tuh cuma dikasih kambing dombanya 2-3 ekor. Nggak ada sebuah kepastian. Masalah yang ada, direndahin yang ada, dijelekin yang ada. Ketemu sama Nabi Samuel, waktu Samuel mau mengurapi salah satu anak daripada papanya Daud, dia nggak dianggap, Bapak Ibu. Udah mau jadi raja, waktu mau lawan Goliat, Bapak Ibu, nggak ada sebuah hal yang pasti juga tuh, bahwa si Daud ini akan mengalahkan Goliat. Nggak ada, Bapak Ibu. Kalau misalnya Tuhan ngomong, Ut, tenang Ut, batu pertama, lempar ke atas, kiri dikit, 45 derajat. Maka si Goliat pasti akan mati. Oh, enak banget Bapak Ibu. Tapi nggak ada omongan gitu. Dia jalanin aja. Sampai udah jadi raja, Bapak Ibu, apakah kerajaannya pasti? Enggak. Anak-anaknya ada yang pengen ngambil, ya. Absalom pengen mengkudeta, Bapak Ibu. Oh, nggak ada. Kayaknya tuh kalau hidup sebagai seorang Daud tuh nggak pernah tenang, Bapak Ibu. Nggak pernah tenang gitu ya. Tapi dia bisa bilang gini loh di dalam Mazmur. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu luar biasa Bapak Ibu. Itu luar biasa. Di tengah masalah, pergumulan hidup, ketidakpastian, tapi dia bisa ngomong begitu. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Dia tahu Tuhan itu merancangkan masa depan dia. Dia tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan itu bisa lihat ke depan. Dia benar-benar tahu bahwa Tuhan itu yang melakukan pekerjaannya dari awal sampai akhir. Ya, maka dari itu dia percayain aja. Dia bergantung aja sama Tuhan. Dia mau tetap ada dalam rencana Tuhan. Dia nggak banyak ngeluh.
dia berdoa, dan dia bersyukur. Dikatakan dia berdoa sehari berapa kali, Bapak Ibu? Ada yang tahu sehari Daud berdoa berapa kali, Bapak Ibu? Berapa? 7 ya, Bapak Ibu ya. 7. Bukan 3 loh, Bapak Ibu. 3 itu makan pagi, siang, malam. No. 5 itu saudara kita, Bapak Ibu. Dia 7, Bapak Ibu. Bayangin 7 kali. Kenapa dia demikian banyaknya berdoa kepada Tuhan? Karena dia tahu dia cuma butuh Tuhan, Bapak Ibu. Pengalaman dia butuh nggak? Butuh, Bapak Ibu. Skill dia butuh, Bapak Ibu. Tapi dari semua itu, dia perlu Tuhan. Maka dia mengharapkan Tuhan itu benar-benar selalu bersama dengan dia. Dan dia mengimani bahwa semuanya yang Tuhan kerjakan itu pasti baik, indah, dan sempurna, Bapak Ibu. Nah, biarlah kita juga demikian, Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau ada ketidakpastian, ada masalah, ada tantangan, ada rintangan, bukan kita nggak boleh takut, Bapak Ibu. Bukan kita nggak boleh khawatir. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Karena kita akan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa hidup memang memiliki ketidakpastian dan ada begitu banyak perubahan-perubahan yang berganti. Tapi kami mau untuk tetap beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mau terus ada di dalam rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Kami mau juga untuk tidak mengeluh, dan kami mau untuk tetap berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kami, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau akan terus meneruskan apa yang menjadi kehendak-Mu dan juga apa yang menjadi isi hati-Mu dalam setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka, tuntun pimpin mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan, di dalam setiap kehidupannya, entah di keluarga, entah mungkin juga rencana usaha, ataupun juga di dalam pekerjaan sehari-hari. Hamba-Mu berdoa kiranya hikmat, kekuatan yang daripada-Mu turun sempurna di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kesulitan mereka, hambatan yang mereka harus hadapi, Hamba-Mu berdoa tidak ada hambatan dan kesulitan yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan pecahkan. Tapi kami mau untuk terus berharap hanya pada Tuhan, beriman bahwa kami akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu, terus tuntun pimpin pakai mereka, bela dan jaga mereka, sehingga setiap panah-panah api si jahat yang berusaha untuk masuk, itu semua digagalkan, dan hanya rencana Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Saya mau lihat tangan-tangan diberkati. Boleh angkat tangan saudara. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing saudara. Haleluya. Terima kasih buat hambanya. Pak Leo, saya serahkan kepada Pak Adi ya. Ya, Pak Adi. Atau yang lain ya. Bu Sirma bisa bantu ya. Ya, silakan Pak. Kami L ya, yang doa ya. Doa syafaat ya. Silakan L. Baik, teman-teman. Mari kita berdoa pada siang hari ini. Sebelum penutupan. Izin off kamera ya Kak, soalnya Ya. sinyalnya agak Iya Pak, jelek. silakan Pak. Oke. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu dan memohon ampun untuk segala kesalahan dan dosa kami. Apapun yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak, kiranya Engkau yang Maha Pengampun berkenan untuk menyucikan hati kami dari segala dosa. Kami bersyukur untuk waktu berkumpul bersama keluarga besar Pinrokris Kementerian Perindustrian untuk melaksanakan ibadah secara online pada siang hari ini. Bapa, saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan syafaat kami. Untuk dunia ini, kami berdoa agar pandemi COVID-19 yang bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, agar dapat segera berlalu. Karena Engkau, Bapa yang memulihkan. Ajari kami untuk percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang mampu memberikan hikmat untuk kami bisa bertahan di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kami berdoa untuk Indonesia dan para pemimpin negara ini, kiranya Tuhan yang berkenan hikmat agar mereka
bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami angkat doa juga untuk mereka yang saat ini terdampak pada saat kondisi ekonomi sekarang ini yang tidak pasti, diterpa dengan gelombang PHK dan juga kenaikan BBM yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Tuhan yang penuhi kebutuhan setiap orang yang berkekurangan melalui tangan-tangan yang Kau pilih. Kami percaya setiap peristiwa yang terjadi merupakan bentuk kebaikan-Mu. Ampuni kami apabila seringkali kami tidak sabar dan ragu akan kedaulatan-Mu ya Tuhan, karena Engkau Bapa yang Maha Kuasa. Kami juga berdoa ya Bapak bagi Ketua Panitia Natal Kementerian Perindustrian Bapak Sopar dan Wakil Ketua Panitia Ibu Dini. Kiranya Engkau menyertai dan memberikan rahmat kepada beliau agar dapat memimpin penyelenggaraan Natal tahun 2022 dengan segenap keluarga Binrokis Kementerian Perindustrian agar dapat terlaksana dengan lancar. Engkau Allah yang mengasihi kami, hanya Engkau yang memampukan kami melewati badai ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami sepenuhnya dalam kuasa-Mu Bapa, karena kami tidak akan mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Ya Bapa, melalui putra-Mu dan pengantara kami, Tuhan kami Yesus Kristus, ajari kami untuk kembali merefleksikan betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk semakin dekat dan menghargai kasih-Mu. Lingkupilah kami dengan damai sejahtera dan sukacita, terutama di masa Natal yang akan segera datang. Ya Bapa, inilah doa yang kami panjatkan bersama-sama kepadamu. Kami bersatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa dan upaya kami. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah di ujung akhir acara. Sebelum doa berkat, saya mau menyapa dulu saudara yang pertama kali hadir. Adakah yang pertama kali hadir? Saya mengucapkan selamat datang Pak Yakobus. Ada Bapak kita dari MOR ya. Selamat datang Pak Yakobus. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Apakah ada pengumuman juga Bapak Ibu Saudara? Saya serahkan kepada Kak Sirma, silahkan. Kak Sirma. Ada pengumuman singkat? Ya, Intan sebagai koordinator ibadah, silakan Intan. Ada yang disampaikan. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu, saya Intan mewakili koordinator ibadah. Mohon izin menyampaikan terkait ibadah selanjutnya akan dilaksanakan pada Jumat 28 Oktober 2022. Mohon perkenan Direktorat Jenderal Industri Agro untuk dapat menyiapkan ibadah dimaksud. Bagi koordinator unit agro yaitu Bapak Diel, Bapak Tommy dan Ibu Tasya, mohon bantuannya untuk berkoordinasi dengan saya ataupun dengan Mas Wahyu KPAII terkait penyelenggaraan ibadah bulan depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Intan, suaranya luar biasa, bagus banget. Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit ya, Intan. Jadi sebagai koordinator ibadah, kita untuk pengurusan periode ini ada Intan dari Agro dan Wahyu dari KPAII. Jadi nanti teman-teman yang bertugas, kebetulan Intan sendiri di Jen Agro ya, tapi nanti bisa mempunyai teman-teman di Agro. Sebelumnya di samping kiri ini ada, puji Tuhan kita sudah ada rekening Binrokis ya. Puji Tuhan, jadi sekarang kalau ada yang mau memberkati pelayanan di Binrokis bisa dengan scan QR Code yang di samping ini untuk disampaikan nanti ke rekening ini. Selanjutnya saya juga menyapa dulu ya mungkin teman-teman dari yang ada Bu Afrida, puji Tuhan sudah bisa hadir, ada Ibu Jen dari MOR, Mas Eko, ada Fride, Rani, dan El, terima kasih untuk bisa mengkoordinir pada Dirjen Hikmah siang hari ini ya. Ada Robin juga nih dari Pontianak, ada Ibu Anita ya Bu dari Kementerian PUPR ya Bu, puji Tuhan. Ibu Kiti, shalom Bu Kiti, ada Pak Edi Ramlan, Pak Manalu juga, Ibu Oli, Eva Maria, Fatma, Riki, Dewita dari Pekanbaru ya, Kak Eta, ada Margareta, ada Ria juga, ada Kak Siti, puji Tuhan ini ada Mbak Alex, ada Kak Alusaria juga, ada Marzuki, ada Palintong Manurung, puji Tuhan bisa bergabung, Andreas, ada Christian ya, ada Juneka, Alfa dan Ririn. Bapak Ibu, puji Tuhan kita mungkin dengan pandemi 2 tahun ini kita jadi berpikir ya, kita bisa menjangkau juga teman-teman kita yang bekerja di unit di luar pusat. Ya, seperti ada Robin dari Pontianak, ada Devita dari Pekanbaru. Nanti ibadah Natal kita tahun ini juga akan dilaksanakan secara hybrid. Jadi nanti untuk teman-teman yang ada di unit di luar pusat, kan kita sudah ada WhatsApp group ya, ada WhatsApp group Binrokis Kementerian, nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di luar daerah, di luar pusat maksud saya, supaya bisa join lewat WhatsApp group.
Jadi sekretaris birokras juga dari TIUR, dari Itjen juga sudah mencoba untuk mencari data juga untuk teman-teman yang berulang tahun dan akan diupdate setiap harinya di grup. Tapi memang belum semuanya bergabung di grup tersebut. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada kenalan yang memang belum bergabung gitu di WhatsApp grup bisa disampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu, puji Tuhan, terima Baik. kasih untuk semua yang Terima kasih hadir Bu siang Sirma. hari ini. Ya, Kita Pak. akan mendapat 2 berkat dan ada persembahan tadi ya, ada kode persembahan ya yang di barcode di depan. Ya, harus sudah memberi, menabur, silakan saudara. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Habis itu saya akan serahkan kepada 2 berkat kepada Pak Leo ya. Pak Leo. Baik, kita sama-sama angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya Pak Leo. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kembalilah dan jalanilah hari-hari yang ada di depanmu bersama-sama dengan Tuhan dan senantiasa mengimani bahwa di tengah-tengah ketidakpastian ada rencana dan juga pekerjaan Tuhan yang baik, indah, dan sempurna yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Berkat dan kasih dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berkat dan kasih dari Allah Bapa di surga melimpah di dalam kehidupan kita. Yang percaya dan telah terima berkat dari Tuhan, kita katakan amin. Amin. Pasti Pak Leo, Tuhan Yesus memberkati Ibu Rani, Pak Adi, Terima semuanya kasih, Terima kasih Mas Yofi, terima kasih Pak bisa Leo. absen saudara. Terima kasih. Terima kasih Pak Sehat Davis. selalu. Puji Saudara yang Terima belum absen kasih, boleh Terima absen. kasih. Terima Sampai jumpa lagi di ibadah kasih selanjutnya. Bu Afrida, Ibu Tuhan Kitty. Yesus Iya. memberkati pelayanan Sirma dan Terima teman-teman. kasih Bu Baik, Afrida. berkati. Terima kasih Ya, Pak Leo. Terima teman-teman kasih. yang belum join, Silakan Bu Rani atau Kak Sirma yang mau menyapa Ya, satu dan yang lain ya. silakan Rani. teman-teman. Saya turun ya, pamit ya. Terima kasih Pak Ya, terima David, kasih, Tuhan Mas berkati. David. Terima kasih Pak Leo. Sirma Waktu ya. Tuhan kita Yesus ya, Ibu Afrida. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Pamit Bapak. ya, Tuhan berkati. Ya, teman-teman yang belum join di grup WA bisa scan barcode yang ada di layar. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan sudah bergabung bersama-sama dalam ibadah siang ini. Terima kasih juga buat para pelayan yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami dari tim IKMA mohon maaf kalau misalnya dalam ibadah ini ada yang kurang berkenan atau ada perkataan kami yang salah. Kami mohon maaf, tetap semangat dalam melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Rani. Terima kasih Rani. Amin. Terima kasih El, Ibu Kitty. Terima kasih Pak Manalu, Pak Linto, Mas Eko. Izin live semuanya. Iya, silakan. Ditunggu ya informasi untuk itunya pelaksanaan Natal kita.